meninggikan nama Yesus. Amin. Amin. Saya ngomong begitu, bisnismen pasti protes. Tapi saudara, percayalah, apapun di dunia ini, yang memegang kendali adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Amin saudara. Mana nih suaranya? Amin. Yes. Ya biar saya semangat dong. Ya. Saya udah bilang, pesan sama Bang Antoni loh. Bang, hari ini temenin saya di atas panggung ini. Saya takut sendiri. Kenapa saudara? Karena saya ada di hadapan saudara yang berharga di hadapan Allah. Amin. Berarti saudara sangat penting. Ya. Maka saya bilang temenin saya bang. Wah ya. Maka sepanjang pembicaraan saya hari ini kita diiringi dengan alunan musik oleh Bang Antoni. Thank you ya. Tim penyembahan. Nah saudara. Sebelum saya memulai khotbah ini, saya ingin kita sepakati dua hal. Pertama, kita sepakati bahwa firman Tuhan adalah penting bagi saya, maka saya harus meresponinya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara jangan pelit-pelit katakan amin dong. Iya gitu dong, coba tersenyum dulu. Supaya saya nggak tergang juga kan. Saudara setiap respon kita terhadap firman dan kita katakan amin, saya percaya saudara. Pintu-pintu kehidupan kita yang tertutup karena firman dan kita responi katakan amin, itu akan terbuka saudara. Nah baru tuh. Amin. Iya. Jadi kesepakatan kita pertama, bahwa firman Tuhan adalah penting bagi saya, maka saya akan meresponinya. Ya, itu pertama. Kedua, jika firman itu teguran, nah ini berat nih. Jika firman itu ada teguran, biarlah teguran itu buat saya. Wih, berani juga nih jemaat yang ibadah 2 nih ya. Jemaat yang ibadah 1 cuman 1/4 doang aminnya kalau masuk ini. Ya. Tapi yang kedua ini powerful nih. Saya ulangi. Kesepakatan kita kedua adalah jika firman itu ada teguran, biarlah teguran itu untuk saya juga. Wah, ya. Namun jika firman itu adalah janji buat saya, maka janji itu buat saya juga. Amin. Itu mah gampang ya. Nah, saudara, saya teringat dengan pujian yang minggu lalu. Ini cocok banget dengan kesepakatan kita. Ya. Ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Hanya percaya akan firman, kita dapat melihat keajaiban. Amin. Hanya percaya akan firman, kita dapat melihat keagungan Tuhan kita. Gak ada jalan lain, saudara. Sekali lagi saya tanya, maukah kita sepakati 2 hal tadi di atas? Amin. Amin. Ya. Saya ketika menyiapkan khotbah ini, saya benar-benar mengalami Kristus itu saudara. Saya hanya katakan Tuhan, saya percaya dengan firman-Mu. Karena saya tahu, saya gak ada jalan lain.
Gak ada jalan lain saudara. Uang gak akan membahagiakan kita saudara. Maka hidupmu mesti menang dari keuangan. Ya, jabatan. Ya. Hanya deracin. Yang endingnya ya, tapi penuh dengan kepura-puraan. Ya, mana ada sih CEO yang ya pura-pura gitu loh ya. Berarti Bapak nonton dia. Ya, kadang-kadang dia muncul saudara. Ya. Tapi saudara kita harus sadari firman yang bisa membawa kita melihat keagungannya. Maka kebahagiaan sejati kita dari Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara, coba kita ke belakang sedikit ya. 2-3 minggu yang lalu kita sudah mendapatkan pembahasan firman tentang Galatia ini. Ya, dari awal minggu kita sudah mendapatkan pengajaran tentang pembahasan tentang Galatia oleh Bapak Penatua Darwin Liang. Ya, minggu kedua Pak Darwin Penatua kita. Ya, kenapa dunia abal semuanya ada Darwin ya? Jadi banyak Darwin jadinya ya. Nah minggu ketiga kemarin kita dengar dari Pak Hindra Penatua kita juga membahas tentang kelanjutan dari Galatia. Dari sana saya melihat, saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang membagikan firman. Betul? Kita semua adalah orang-orang percaya yang membagikan firman. Maka saudara, di sana saya memberikan highlight, terutama di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Firman-Nya jelas, Paulus mengingatkan kita. Kalau ada orang yang membagikan Injil, tapi bukan Injil sejati, bukan Injil yang murni, maka terkutuk. Tapi buat orang yang mendengar, pasti disesatkan. Jadi dua-duanya ada resiko. Maka bersyukurlah kita diajar untuk kembali kepada Injil yang sejati itu. Amin saudara? Ya. Buat orang yang dengar disesatkan. Buat kita yang membagikan terkutuk. Dua-duanya beresiko. Tapi saudara, ketika kita bagi firman bukan Injil sejati, akibatnya orang tersesat. Orang tersesat itu apa sih? Orang tersesat itu adalah orang yang sedang salah jalan, tapi tidak sadar bahwa dia itu salah jalan. Kalau sudah salah, baru dia sadar dia tersesat. Ini serius nih. Kita semua nggak tahu kita sedang disesatkan. Tapi sudah endingnya, sudah tahu. Kata orang Teochew udah bohwat. Nah, ya, baru kita sadar saya sesat. Pengalaman saya waktu kecil, saudara, saya pernah tersesat di hutan Kalimantan. Ya, model-model begini saya orang Barat, saudara. Maksud saya Kalimantan Barat. Ya, saya masa kecilnya saya tersesat di hutan. Nah anehnya, sudah 3 hari saya baru sadar saya tersesat. Karena waktu saya tersesat, saya nggak tahu bahwa saya tersesat. Tapi kenapa makin jalan makin nggak ada jalan keluarnya. Baru hari ketiga saya sadar, mateng saya kesesat. Kenapa? Karena kampung tengah ini sudah nggak tertahankan. Ya, susah air, nggak ada makanan. Saya baru sadar saya tersesat. Nah, kalau udah tersesat, saya berdua sama teman saya. Kami berdua salah-salahan. Coba aja, kalau orang ada temennya sesat, ya akhirnya ujung-ujungnya pasti berantem dia. Dia sesat. Akhirnya
Ya, saya udah bilang sih. Tadi saya udah tandain jalan ini. Kamu bilang jalan sana. Saya ikutin kamu. Sekarang apa? Wah, kesel-keselan saudara. Ya, saya percaya di rumah papa saya pasti udah gelisah, mama saya. Ya, kenapa anak saya belum pulang? Dia tahu saya ke hutan itu. Apa yang terjadi? Kayak kami berdua yang tersesat ini berantem. Akhirnya dia nggak tahu jalan kemana. Nah, dia tambah tersesat. Saya kehilangan teman. Padahal saya cuma dipisahin sama satu pohon besar. Memang pohonnya besar sekali, saudara. 10-12 orang itu nggak kepegang kalau kita ini. Dia ada di pohon sebelah sana, ya. Saya panggil-panggil, suara saya nggak tahu kemana. Kami tersesat. Saya 3 hari setengah baru ditemukan, dia 5 hari. Itulah orang tersesat. Nah, kita pun saudara, kadang-kadang kita nggak tahu kita tersesat. Nah, hari ini saudara, kita mau lihat apa yang mau firman Tuhan katakan. Kita lihat di Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Judul khotbah saya hari ini adalah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang penuh semangat, mari kita baca sama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, perhatikan baik-baik ya. Mengapa Rasul Paulus menyebut jemaat Galatia itu dengan sebutan BODOH? Ya. Kita lihat di pasal sebelumnya, Paulus menyebut Petrus dengan kata munafik. Tapi di pasal ini, dia mengatakan bahwa jemaat Galatia, hai orang-orang Galatia yang apa? Bodoh. Ya, ayat 1-nya itu. Ayat 3-nya adalah, adakah kamu sebodoh itu? Saudara, saya mau ajak saudara dan kita semua pahami. Sebenarnya Rasul Paulus bukan orang yang temperamen, saudara. Dia enggak. Dia sebenarnya ingin jemaat di Galatia itu hidup selaras dengan Injil yang telah dibagikan. Ini Injil Kristus loh. Dia berharap jemaat tidak terpengaruh. Dia berharap jemaat tetap konsisten. Tapi kenyataannya jemaat terpengaruh. Maka keluarlah kata ini. Ini lampiasan kemarahan, saudara. Ya, kata munafik. Paulus ingin
apa yang kamu dapat dari firman, kamu hidupi selaras. Amin. Karena kenapa? Karena firman itu harus murni. Nggak boleh dicampur, nggak boleh ditambahkan. Firman itu bukan seperti pertamak yang bisa ditambahkan dengan etanol. Itu kan yang pakai pertamak ya. Sininya coba Pak Darwin lihat ini udah berkerut-kerut naik terus ya. Ya. Udah mikir tuh ya. Nyinggung lagi pertamak tuh pengkhotbah, dibilang ya, karena naik terus ya kan. Enggak, Paulus ingin Injil itu murni, saudara. Injil itu harus benar-benar konsekuen. Apa adanya. Bukan seperti solar yang dari B30 naik jadi B50. Dicampur dengan CPO, saudara. Enggak. Injil itu bukan bahan bakar. Injil itu harus murni, saudara. Amin. Nah, saudara, kita lihat teguran ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Adakah kamu sebodoh itu? Ayat 3-nya. Ya. Mengapa disebut bodoh? Saudara, Rasul Paulus bukan sedang menyinggung. Ini nggak ada hubungannya dengan IQ atau kecerdasan. Enggak. Ya. Ini nggak ada nyinggung orang Galatia yang punya gelar, misalnya ya S2 ya, apa guru dan enggak ada hubungannya itu. Tapi dia menegur, kenapa mau percaya kepada pengajaran-pengajaran guru palsu yang membawa Injil yang tidak murni itu? Kenapa kamu mau terpesona? Saudara, coba kita dalami, jangan-jangan kita juga mulai terpengaruh oleh pengajaran yang Injil tidak murni. Ya. Misalnya, Injil kemakmuran, percaya Yesus, kamu pasti berhasil. Oh, percaya Yesus deh, kamu pasti kaya. Oh, kaya apa? Ya. Kita mulai terpengaruh. Kita mulai ke bawah arus. Kita mulai terhanyut oleh godaan-godaan pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran. Saudara, tanpa sadari kita mulai tergeser. Padahal bulan ke bulan, minggu ke minggu, kita disuguhi dengan firman, tapi kita tidak meresponi. Kita nggak responi firman yang ada. Ini Injil murni. Ini firman adalah kebenaran, tapi kita abaikan. Lewat apa? Lewat renungan harian kita. Saudara baca nggak renungan harian kita yang disajikan oleh tim di tempat ini? Ini semuanya saudara, ini yang kita bahas di mimbar ini. Tolong saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, ayo renungkan, dibaca, direnungkan. Ini adalah sebuah repetisi yang paling dahsyat saudara. Kenapa? Pengulangan firman yang berulang-ulang itu akan menanamkan firman itu kepada pikiran kita. Sehingga juga di tingkah laku kita akan selaras dengan firman. Karena gak ada cara lain saudara untuk mengubah kita selain firman. Gak ada cara lain. Maka gereja ini menyajikan dari khotbah mimbar ini membahas pokok yang sama. Di renungan harian juga kita terus ditambah-tambahkan. Amin saudara.
Mau ya mulai hari ini ya, cari PKS-mu, mana renungan hariannya. Saya mau saat teduh. Ya, komsel-komsel, ayo dibahas juga. Ya, digali lagi, lebih lagi. Karena kenapa? Karena pengkhotbah dibatasi sama jam yang ada, saudara. Gak bisa terlalu dalam dan luas. Ya, di komsel lah kita bisa dengan leluasa. Gak apa-apa, gak mau pulang, nginep, bahas firman. Keren ya. Ya, amin. Iya, ya really ketawa-ketawa. Kenapa? Karena kami kalau komsel itu pulang kalau nggak jam 12 takut diketawain pintu. Ya. Karena saking banyak pembahasan tentang firman yang kami gali. Ya, di sana semua orang terarah kepada ayat-ayat firman. Ayo, saudara. Kalau tidak demikian, jangan-jangan teguran Paulus ini juga berlaku buat kita. Kita termasuk orang itu. Karena kenapa? Karena kita dihipnotis, diajar oleh pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitabiah. Ya. Sehingga kita tidak selaras lagi dengan firman Tuhan. Kita kembali lihat, kata mempesona kamu. Ini menggambarkan saudara, seorang yang tersihir, seorang yang tertipu, diguna-gunai, dipikat, atau dibawa pengaruh yang menyesatkan. Ini maksud ayat ini. Ya. Di sini lebih tepat dipahami sebagai tertipu oleh pengaruh yang menyesatkan daripada sekedar terpesona dalam arti kagum. Jadi maksud ayat ini seperti itu. Saudara, kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya masalah jemaat Galatia itu bukan karena dia meninggalkan Kristus sepenuhnya. Ya, dia belum. Mereka masih percaya Kristus, tetapi mulai menambahkan sesuatu kepada karya Kristus sebagai dasar penerimaan hidup mereka. Mulai menambahkan. Ya. Ya, kita mulai menambahkan. Kalau kamu mau selamat, kamu harus sunat. Ditambahkan. Ya. Kalau kamu mau mau selamat, kamu harus hidup kudus. Kita mulai. Ya, kita mulai menambahkan. Padahal kita selamat itu karena apa? Kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Ketika kita sadar akan kasih karunia itu, yang lain itu buah-buahnya. Kalau kita terus ada di dalam kasih karunia Tuhan, ya, kita akan disertai dengan apa? Hidup kudus, ya. Sadar bahwa ini enggak boleh. Kita sadar bahwa ini adalah dosa. Itu buah-buahnya. Bukan karena cukup kasih karunia Tuhan. Enggak ada yang lain. Amin. Kita pun dapat menjadi bodoh seperti jemaat Galatia jika kita membiarkan diri kita melupakan Injil yang sudah kita percayai dan melupakan karya Kristus atas hidup kita. Kita bisa jadi bodoh loh, seperti maksud Paulus tadi. Kita lupa akan karya Kristus, akan penebusannya. Kita udah mulai tinggalkan itu. Kasih mula-mula itu. Ya. Kita sudah suam-suam kuku. Galatia 3 menjadi teguran buat setiap kita. Ya. Saya suka gini, hai. Kalau saya salah nih, saya pakai hai. Saya kalau mulai ke distract dengan hal-hal yang ini, ya, berhala saya itu adalah kerjaan, saudara. Kalau saya kerja, sepertinya ini. Nah, begitu saya baca ini, saya bilang, hai, Kartono yang bodoh. Siapakah yang mempesona kamu?
Saya sadar saudara. Saya akan kembali. Bahwa semua yang ada adalah karena Kristus. Amen. Amen. Ini teguran. Maka saya sepakati teguran firman buat saya. Teguran firman ini buat saya. Maka kesepakatan pertama tadi kita itu. Amin saudara. Maukah ini saudara juga menjadikan teguran buat saudara? Amin. Supaya kita diubahkan saudara. Kalau kita tidak ditegur oleh firman, kita gak diubahkan. Pertanyaannya, ditegur enak gak? Gak enak. Saudara mau gak ditegur oleh PKSmu? Siapa dia? Ya. Secara pendidikan gue lebih tinggi. Iya, dia di lantai 10. PKS-nya di lantai 1 sekolahnya. Ya. Enggak saudara. Ya. Kita ditegur, kita dinasehati. Ingat nasihatnya yang baik. Saya orang yang sangat-sangat mengingat nasihat saudara. Saya ingat banget nasihat orang tua saya. Nak, kalau kamu kalah modal, kamu jangan kalah rajin. Itu nempel saudara. Itu nempel. Saudara, saya nasihati saudara. Saudara, kalau kalah pendidikan, jangan kalah iman. Halo? Amen? Kita boleh kalah pendidikan. Karena udah umur segitu kalau mau ambil S3, S4 lagi amsyong saudara. Pak Darwin kayaknya udah kapok-kapok dia. Ya. Tapi jangan sampai karena kita kalah pendidikan, lantas kita kalah iman. Wah, selesai. Maka kita harus kembali kepada Injil dan kebenaran itu. Saudara semangat? Katakan, kalau saya kalah modal, saya gak mau kalah rajin. Amen? Tangkap baik-baik saudara. Nah, kita mau lihat. Kita lanjut ya. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini pertanyaan retorika saudara. Tapi perlu kita pahami. Pertanyaan ini gimana sih? Kamu telah memulai dengan roh. Maksudnya apa? Maksudnya kita yang sudah menerima kasih karunia. Next. Ya. Kita mulai dengan roh. Kita mulai dengan kasih karunia itu. Kita yang dianugerahi kasih karunia. Yaitu roh Tuhan yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus, oleh anugerahnya Yesus Tuhan menyelamatkan kita. Itu mulai dengan roh saudara. Amin. Karena kasih karunia. Bukan dengan usaha kita. Karena Allah memang mengasihi setiap kita. Kita diselamatkan. Itu mulai dengan roh. Ya. Nah sekarang next. Mengakhirinya dalam daging. Apa itu? Usaha dengan kekuatan sendiri agar tidak jatuh dalam dosa. Awalnya udah benar. Mulai dengan roh. Wih, keren ya. Haleluya, aku diselamatkan. Tapi begitu dalam perjalanan sekolah kehidupan ini mulai oleng. Aku harus pisah. Aku gak mau jatuh. Aku gak mau tergoda. Itu gak baik. Itu dosa. Kita dengan kekuatan. Gak lagi mengandalkan kasih karunia. Gak lagi mengandalkan Yesus yang adalah Tuhan kita. Roh Kudus yang memberi kekuatan kita. Kita mulai beralih. Sedikit, pelan tapi pasti kita mulai dengan kekuatan dan gagah perkasa kita. Untuk kita bertahan dalam kekuatan manusia. Untuk tidak jatuh dalam dosa. Sehingga saudara, itulah yang disebut dengan kita mengakhirinya dalam daging.
Satu sisi kita mau taat kepada firman. Hari ini sudah dengar firman, saya mau taat. Tapi sisi lain, daging kita menarik kita. Gak mau, aku gak mau marah. Aku gak mau marah. Aku harus kuat. Ya, di rumah aku gak mau marah. Ditahan. Ya, satu sisi aku harus taat sama firman. Sisi yang lain, kita bertahan dengan kekuatan sendiri. Akhirnya bang, meledak. Kita mengakhirinya dalam daging. Dalam proses itu ada tarik tambang rohani. Antara kita mengandalkan kasih karunia, memulai dalam roh, dengan mengakhirinya dengan daging, ada tarik tambang rohani. Tarik tambang di setiap tahun di bulan Agustus. Betul? Tapi ini tarik tambang rohani tiap hari. Kenapa? Kita mulai bertahan dengan kekuatan kita itu tarik tambang rohani itu saudara. Coba saudara ya, coba selidiki hatimu. Apakah hari-hari ini saya tarik tambang rohani? Saya pakai kekuatan saya. Saya bertahan dengan kekuatan saya, itu tarik tambang rohani. Tiap hari saudara. Capek hidup begitu. Ya, capek. Di rumah ya, sabar ya, sabar. Punya istri yang cerewet, istri saya sih enggak ya. Enggak. Ya. Kita sabar. Kenapa ibu-ibu pada ketawa sih? Oh, enggak salah. Enggak sih Bu Tanti, enggak sih. Ya. Dia malah saya bilang dia alkitabiah banget saudara. Kenapa? Dia semakin kecil ya. Yesus semakin besar saudara. Ya. Dia selalu tanya kepada saya, "Pak, aku pendek ya?" "Enggak, kamu cuma kurang tinggi." Ya. Saudara, kita coba selalu hidup dengan gaya tarik tambang rohani. Kita enggak kuat saudara. Kita enggak akan kuat. Maka Paulus bertanya dengan pertanyaan retorika ini. Apakah kita mulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging? Jawabannya apa? Saya enggak sanggup kalau tidak mengandalkan roh Tuhan. Saya enggak sanggup kalau saya tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, daging itu identik dengan keinginan. Kita terlalu banyak ingin kaya misalnya, ya, ingin cepat kaya. Akhirnya apa? Pakai judi online. Begitu judi online, kalah, masuk lebih dalam, pinjol. Ya, kita kejebak. Karena kenapa? Karena tarik tambang rohani tadi itu. Daging ini begitu kuat menarik kita. Ya, keinginan daging ini begitu kuat. Kita keseret, masuk ke dalaman. Dan kita terjerat, saudara. Saya berdoa jemaat di MTHS ini gak ada yang seperti itu. Amin. Kecil ya suaranya ya, jangan-jangan ini. Ya, keinginan daging kita itu daging kita ini sebenarnya ingin lepas dari Allah. Ya, daging kita ini sebenarnya ingin melawan Allah. Dan saya sebut pekerjaan yang paling berat di dunia ini adalah melawan Allah. Enggak ada pekerjaan yang paling berat. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan manusia kita, maka daging itu yang akan bekerja. Tapi hari ini, mari mulailah kembali dalam roh. Kembali kepada kasih karunia. Amin.
Jadi saudara, kemenangan dalam kehidupan rohani bukan didasari seberapa kuat melawan dosa, tetapi menyadari betapa lemahnya kita dan membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Itu adalah memulai dalam roh. Kita hanya perlu apa? Menyadari saya lemah, saya enggak kuat, dan saya membutuhkan Roh Kudus. Hanya itu saudara. Maka roh Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara. Kita kembali kepada kasih karunia-Nya. Masalahnya kita melupakan kasih karunia itu. Dan kita termasuk orang yang bodoh. Halo jemaat Tuhan. Jadi kemenangan dalam kerohanian itu adalah kehidupan rohani bukan kita dasari berapa kuat kita melawan dosa. Tetapi menyadari betapa lemahnya kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Sadari aja. Saya enggak kuat Tuhan, saya lemah. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara bisa baca nanti. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk mematikan dosa. Tapi gunakan kesadaran ilahi, kesadaran rohani itu. Menyadari bahwa saya enggak kuat tanpa Tuhan. Simpel kan? Simpel ya? Ya. Saudara, tujuannya adalah kalau kita mengalami Kristus, kita akan lebih melihat Kristus itu indah. Kristus itu lebih menarik daripada dosa. Kita lanjut terus. Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Ya. Kita baca sama-sama. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara coba kita perhatikan. Ya. Kenapa tiba-tiba Paulus menyebut nama Abraham di ayat ini? Seakan-akan Paulus pindah jalur. Dan dari menjelaskan Injil kepada perjanjian lama. Mungkin pun kita bertanya hal yang sama. Apa hubungannya perjanjian lama dengan Injil? Ya, bukankah Injil itu identik dengan perjanjian baru saja? Kenapa Abraham dibawa-bawa? Nah, saudara, banyak orang memahami Injil hanyalah perjanjian baru saja. Di sini Paulus sedang mengajar kita. Kalau melihat Injil adalah sebagai satu kesatuan narasi kitab suci yang utuh tidak terpisahkan. Kesalahan kita seakan-akan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak ada hubungannya. Seakan-akan Injil adalah milik perjanjian baru saja. Itu pikiran kita. Tapi hari ini saya mau katakan tidak begitu saudara. Injil bukan eksklusif milik perjanjian baru. Kenapa? Karena seluruh Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, itu bicara tentang Yesus dan rencana penebusannya. Itulah Injil. Jadi Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus dan rencana penebusannya. Itu sudah tergambar juga di perjanjian lama. Amin.
Masalahnya kita keliru. Kita membaca perjanjian lama tanpa kacamata Injil. Kalau kita tanpa kacamata Injil, kita membaca perjanjian lama, di situ hanyalah peraturan-peraturan, dan peraturan itu tidak akan menolong kita menuju kepada keselamatan. Masalahnya kita lepaskan kacamata Injil kita. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, Alkitab itu adalah keseluruhannya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Injil. Paulus membuktikan hal ini di Galatia 3 ayat 8. Firman-Nya berkata, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi firman Tuhan berkata kitab suci sebelumnya. Apa itu kitab suci sebelumnya? Kitab para nabi semuanya saudara. Udah bicara tentang Yesus. Gambar itu sudah jelas dilukiskan di depan kita dan saudara. Sudah dilukiskan, sudah tertulis di kitab para nabi. Yesuslah yang akan datang. Yang menyelamatkan kita. Apakah itu bukan Injil? Itu Injil saudara. Nah perhatikan. Kalimat memberitakan Injil kepada Abraham. Wow. Di sini terlihat ya di Kejadian 1, ya di Kejadian 12. Allah yang memberitakan Injil kepada Abraham ketika Abraham dipanggil. Siapa yang memberitakan Injil? Allah. Padahal saudara mau tahu, Abraham itu bapak dari bangsa Israel, ia teladan kesalehan, ya. Terus apalagi simbol identitas perjanjian bagi orang Yahudi. Tapi saudara perhatikan, iman Abraham percaya kepada Tuhanlah yang Tuhan anggap itu adalah kebenaran. Bukan Abraham melakukan Taurat. Keren gak saudara? Abraham yang dihormati, Abraham yang dijunjung tinggi, Abraham yang dijadikan contoh, soko guru. Abraham juga dulu penyembahan berhala saudara. Tapi Abraham punya iman, dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan anggap itu sebagai kebenaran. Artinya Abraham dibenarkan karena percaya. Bukankah itu adalah Injil? Bukankah itu perjanjian lama? Semua terlukis dengan jelas. Allah sendiri yang terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Amen. Kejadian 12 ayat 3 ini cukup menarik. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Perhatikan baik-baik. Definisi berkat di sini bukan kita dapat uang banyak. Definisi di tempat ini bukan kita naik jabatan saja. Enggak, saudara. Definisi berkat di sini yang dimaksud adalah kita dapat anugerah keselamatan. Amin. Jadi jangan saudara berkata, kenapa Tuhan gak berkati saya? Loh, berarti saudara ragu-ragu akan anugerah keselamatannya. Ini bahaya kata nenek. Ya, enggak. Jadi berkat adalah kita peroleh anugerah keselamatan itu. Amin. Kalau kita pahami itu saudara, Tuhan juga akan sama. Bahwa saudara, iman percayamu akan dianggap adalah kebenaran. Karena saudara dan saya percaya kepada Yesus. Amin. Kita lihat.
Galatia 3 ayat 9 sampai 14. 9 sampai 14. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan, di satu sisi berbicara tentang berkat, di sisi yang lain bicara tentang kutuk. Kutuk itu saudara bukan hanya saya kok gak punya keturunan. Kutuk itu bukan hanya kenapa saya gak punya pasangan. Mohon maaf ya. Enggak saudara. Kutuk itu diarahkan terlebih kepada kita tidak terima anugerah keselamatan. Mulai dari dasar itu Injil, itu kebenaran saudara. Dan Abraham menjadi contoh untuk kebenaran ini. Dan Tuhan menerima sebagai kebenaran. Maka kalau kita pahami itu sebagai sebuah kelengkapan Injil, maka apa yang menjadi janji Tuhan dalam Alkitab akan digenapi juga dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Kita jangan pahami Alkitab ini setengah-setengah. Giliran teguran gak buat saya. Giliran janji buat saya. Ini masalah. Ya. Ini yang menjadi titik poin yang akan saya sampaikan. Mari kita pahami bahwa Injil adalah kebenaran firman Tuhan secara utuh. Anugerah itu yang Tuhan akan turunkan buat setiap kita. Percayalah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Itu bonus saudara. Tapi pertama apa? Cari kerajaan Allah dulu. Amin. Belajar firman. Bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan firman. Dengan bagaimana? Saat teduh. Di saat teduh aja susah ya. Ya, gimana mau ngalami firman? Ayo, dalami firman itu. Sehingga firman itu benar-benar tertanam dalam pikiran kita dan tingkah laku kita. Amin. Hari ini saudara, mari kita datang kepada Dia. Karena kita sudah menerima anugerah yang besar itu. Mari arahkan hati kita. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, inilah iman sejati saudara. Inilah Kristus itu. Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kaulah yang punya kuasa. Sekalipun
ku dalam lembah kelam. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu yang indah. Pribadimu tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarkan WL dan singer angkat pujian ini setengah suara. Saudara, taruh tanganmu di dada. Mungkin kita sudah terpesona dengan pengajaran-pengajaran guru palsu di luar. Mungkin sudah kita terpesona oleh pengajaran Injil palsu. Mari saudara kembali kepada kasih mula-mula itu. Kembali saudara. Akui dan berkomitmen, Tuhan, aku lemah. Aku gak sanggup. Ada tarik tambang rohani dalam hidupku. Aku berusaha untuk melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Aku berusaha untuk berpikir yang positif, tapi yang negatif yang aku pikirkan. Hari ini Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Katakan saudara, aku butuh Roh Kudus. Aku lemah Tuhan. Biarlah hari ini pertolongan Tuhan dari tempat maha tinggi turun atas kehidupanmu. Pintu-pintu kehidupan yang tertutup mulai dibuka dalam nama Yesus. Tuhan, jamah jemaatmu. Jamah jemaatmu. Jamah Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Bapa. Kami membutuhkan kasih karunia itu. Terima kasih Bapak. Yes. Dia gak pernah berubah saudara. Amin. Yes. Yes. Haleluya. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Letakkan saudara segala beban hidupmu. Letakkan segala pergumulanmu. Letakkan di bawah kayu salib Kristus. Hanya Yesus yang dapat menolong setiap kita. Hanya firman-Nya yang dapat menghibur setiap kita saudara. Walaupun masalahku masih ada, walaupun pergumulanku masih tetap ada, tapi hari ini aku tetap percaya ada rencana-Mu yang indah Tuhan. Yes. Amin. Aku punya padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Kami kembali kepada kasih mula-mula itu, yang menjadi kasih karunia dan anugerah yang besar buat setiap kami. Kami akan pegang Tuhan firman-Mu. Kami akan pegang semua perintah-perintahnya. Dan kami percaya Tuhan, hari ini adalah teguran buat setiap kami. Dan kami juga Tuhan percaya janji yang Engkau sudah berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga akan turun kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin.